nanti akan dinilai oleh publik, oleh rakyat, bahwa Anies lah yang merupakan tokoh pembawa perubahan. Sedangkan yang lain adalah tokoh berlanjut kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan hidup. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, semenjak berlangsung deklarasi Partai Nasdem mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029, kelihatannya tanggapan dari pihak partai penguasa atau partai koalisi termasuk relawannya sungguh berbeda jika dibandingkan dengan ketika Partai Gerindra melakukan hal yang sama yang lebih dahulu dari Partai Nasdem ketika deklarasi Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, tahun 2029. Publik melihat berbeda tanggapan dari pihak partai koalisi atau partai penguasa dan relawannya. Tidak sama. Agak panas kelihatannya suasana ketika Partai Nasdem melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan dibandingkan dengan sikap partai penguasa atau pihak penguasa ketika Partai Gerindra melakukan deklarasi mencalonkan Prabowo Subianto. Padahal sama-sama melakukan deklarasi dan sama-sama mendeklarasikan pencalonan presiden. Bedanya kalau Prabowo Subianto adalah ketua umum Partai Gerindra sendiri dan sekarang sedang berada di pihak koalisi sebagai menteri. Sedangkan Anies Baswedan bukan ketua umum Partai Nasdem dan bukan pula berada di dalam kabinet penguasa saat ini. Ketika deklarasi Partai Gerindra, ya ada ayam aja. Nyaris tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak penguasa. Baik dari partai koalisi maupun dari pihak lain. Namun ketika Partai Nasdem melakukan deklarasi, malah sampai ada desakan agar Partai Nasdem keluar dari kabinet. Padahal kalau dibanding-bandingkan, mungkin lebih besar usaha yang dilakukan Partai Nasdem untuk membenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf dibandingkan dengan Partai Gerindra. Kenapa demikian?
Dulunya yang pertama kali melakukan deklarasi mencalonkan Jokowi sebagai presiden untuk periode 2014-2019 adalah Partai Nasdem. Yang pertama kali, dia lebih dulu dari partai PDIP yang merupakan partai dari Pak Jokowi sendiri. Bagaimana dengan Partai Gerindra? Wah, ketika itu Partai Gerindra malah mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden yang head to head, menjadikan Jokowi sebagai rivalnya. Itu yang terjadi waktu itu. Partai Gerindra masuk ke kabinet setelah Prabowo Subianto kalah. Ketika Prabowo telah dinyatakan kalah dan Jokowi Ma'ruf telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, tak lama kemudian masuklah Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden dan Sandiaga Uno yang juga calon wakil presiden. Dua-duanya sekarang menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf. Yang bergabung bersamaan ke kabinet adalah Prabowo Subianto bersama Pak Edi Prabowo yang tersangkut kasus korupsi. Ketika Pak Edi Prabowo keluar sebagai Menteri Kelautan, maka digantikan oleh Sandiaga Uno. Mari kita bacakan sebuah berita tentang hal ini. Raja Wali News menurunkan berita di bawah judul Desakan Nasdem keluar kabinet, warga sindir relawan Jokowi, Prabowo lebih dulu capres, tapi semua diam. Raja Wali News. Pasca Partai Nasdem menyatakan sikap mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024, muncul sindiran Sekjen PDIP dan kini relawan Jokowi yang mendesak Nasdem dikeluarkan dari kabinet menteri saat ini. Namun desakan relawan dan sindiran Sekjen PDIP itu ditanggapi dengan beragam pandangan. Ada warganet menanyakan sikap relawan Jokowi dan PDIP yang tidak bersuara saat Gerindra deklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Padahal Prabowo saat ini sementara menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Kok dari Gerindra yang pertama kali sudah deklarasikan capres, kok pada diem? Komentar Bu Serpobia pada link berita Kata Data di aplikasi Hello. Selain itu, Partai Nasdem tak ambil pusing soal desakan relawan agar Presiden Joko Widodo mengganti 3 menteri kader partai besutan Surya Paloh itu dari kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan permintaan tersebut merupakan hal yang remeh dan cenderung memantik polarisasi. Johnny merupakan salah satu dari 3 kader Nasdem yang masuk dalam kabinet sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. 2 menteri lain adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jangan terpancing dengan yang remeh-temeh, yang adu domba. Memang enak untuk ditonton, tapi dampaknya sangat destruktif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita, kata Johnny di Kompleks Istana Merdeka Selasa 11 Oktober 2022 dilansir dari katadata.co.id. Desakan ini muncul usai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Johnny meminta masyarakat menghormati kewenangan hak-hak dan independensi partai politik untuk membuka ruang proses demokrasi. Dia mengatakan berpendapat pemilihan calon presiden atau capres oleh partai politik adalah hal yang lumrah. Selain itu, Johnny menyampaikan belum ada capres definitif sampai saat ini juga
mengacu pada perundang-undangan. Jadi itulah berita yang mungkin menarik kita simak. Ada yang mendesak agar Nasdem keluar dari kabinet. Tetapi anehnya tidak mendesak agar Partai Gerindra juga keluar dari kabinet. Padahal yang masuk duluan yang turut berjuang untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf adalah Partai Nasdem. Dan ketika itu kita sama tahu bahwa Partai Gerindra berjuang untuk mengalahkan Jokowi Ma'ruf. Karena dia adalah calon presiden dan wakil presiden. Deklarasi yang diadakan oleh Partai Nasdem sama juga dengan deklarasi yang diadakan oleh Partai Gerindra. Sama-sama tidak untuk menyangkut pautkan dengan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf sekarang. Ketika Pak Jokowi tidak lagi melanjutkan kepemimpinan untuk periode ketiga, maka di sanalah Partai Nasdem nampaknya mengambil sikap untuk mencari tokoh baru yang akan dicalonkannya menjadi calon presiden 2024 nanti. Apakah itu tidak lumrah? Itu lumrah sebenarnya. Tetapi kalau Partai Nasdem sekarang ini melakukan deklarasi untuk menggantikan Jokowi Ma'ruf yang sedang berkuasa, iya itu. Tapi ini tidak. Hanya untuk mencari bakal calon yang akan dimajukan nanti sebagai calon presiden ketika masa jabatan Jokowi Ma'ruf telah berakhir. Jadi untuk menggantikan itu. Itu yang jadi pertanyaan oleh publik. Kenapa? Sehingga sekarang ini bisa saja publik sekarang ini atau rakyat sekarang ini beropini atau berpikir Prabowo Subianto mencalonkan jadi calon presiden Republik Indonesia adalah untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Sedangkan Anies yang dicalonkan oleh Partai Nasdem adalah untuk melakukan perubahan. Tetapi kalaupun itu opini atau pemikiran dari publik, kita tahu bahwa Nasdem sampai sekarang masih tetap komit terhadap Jokowi. Dan kita tidak yakin kalau nanti calon presiden dari Partai Nasdem yang memenangkan PPS nanti, maka dia akan serta-merta berbalik 360 derajat. Tidak mungkin. Sebab bagaimanapun Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem jelas akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem. Dan jelas Partai Nasdem akan mengawal kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun ke depan. Arti mengawal ini semua kita tentu sudah tahu. Makanya kalau kita perhatikan, Pak Jokowi tidak apa-apa, tapi yang di sekitar Pak Jokowi biasa-biasa saja. Sepanjang kita lihat sampai saat ini, semenjak deklarasi dilakukan Nasdem, tidak ada kelihatannya reaksi dari Pak Jokowi. Terutama tentu yang kita lihat di permukaan. Kalau memang Nasdem di awal-awal akan melakukan deklarasi terhadap Anies, tidak pernah berdiskusi, bertukar pikiran dengan Jokowi.
Sehingga nanti jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti berpikir bahwa dari sekian tokoh yang muncul sekarang ini, bahwa Anies lah kelihatannya yang merupakan calon presiden pembawa perubahan atau tokoh pembawa perubahan. Itu nanti jadinya berapapun nanti calon dari partai atau dari pihak partai penguasa sekarang, nanti akan dinilai oleh publik, oleh rakyat, bahwa Anies lah yang merupakan tokoh pembawa perubahan. Sedangkan yang lain adalah tokoh penerus kekuasaan. Kalau ini yang terjadi nanti, maka akan berhadapan Anies di satu sisi dengan sejumlah calon di sisi lain. Kalau itu yang terjadi, bisa-bisa bulat suara Anies, pecah suara yang lain. Ini akibatnya nanti. Kalau dilanjutkan ini, reaksi terhadap Nasdem ini kalau berlanjut nanti, akan terjadi begitu di tengah-tengah masyarakat. Opini akan demikian nanti. Nanti akan terjadilah nanti rakyat yang ingin perubahan dengan rakyat yang ingin status quo. Kalau sempat sejumlah calon muncul dari status quo nanti akan berhadapan dengan seorang calon dari pembawa perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.